Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya kali ini akan membahas tentang prediksi soal TWK CPNS bab Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kami semakin semangat membagikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Soal nomor 1. Bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab A. Bhisma Parwa, B. Mahabharata, C. Ramayana, D. Sutasoma, E. Adi Parwa. Jawabannya adalah D. Bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangwa dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma. 2. Pada awalnya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terbentuk untuk ditujukan kepada A. Penganut Buddha atau Jina dan Hindu atau Siwa, B. Penganut aliran kepercayaan dan Hindu atau Siwa, C. Kaum bangsawan dan rakyat biasa, D. Raja-raja dan kaum bangsawan, E. Penganut aliran kepercayaan dan Buddha atau Jina. Jawabannya adalah A. Pada masa Majapahit, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditujukan antara penganut Buddha atau Jina dan penganut Hindu atau Siwa, agar dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. 3. Tokoh-tokoh yang berdiskusi tentang Bhinneka Tunggal Ika di sela-sela sidang BPUPKI adalah A. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan DRS Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan I. Gusti Bagus Sugriwa, C. Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan I. Gusti Bagus Sugriwa, D. Muhammad Yamin, DRS Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo, E. Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah C. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya menjadi pembicaraan beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan I. Gusti Bagus Sugriwa. 4. Lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kali dipakai secara resmi pada tanggal A. 11 Februari 1950, B. 11 Maret 1950, C. 11 April 1950, D. 11 Juni 1950, E. 11 Juli 1950. Jawabannya adalah A. Secara resmi, Bhinneka Tunggal Ika dipakai dalam sidang Kabinet Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. 5. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh A. Soekarni, B. Muhammad Yamin, C. Sultan Hamid II, D. DRS Muhammad Hatta, E. Mr. Ahmad Subarjo. Jawabannya adalah B. Yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Muhammad Yamin. 6. Empu Tantular yang menciptakan Kakawin Sutasoma dan Kakawin Arjuna Wijaya adalah seorang penganut A. Hindu, B. Buddha, C. Islam, D. Konghucu, E. Kepercayaan roh-roh leluhur. Jawabannya adalah B. Empu Tantular merupakan seorang penganut Buddha atau Siwa. Namun demikian, ia terbuka terhadap ajaran-ajaran agama lain termasuk Hindu atau Jina pada masa itu. 7. Yang mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah A. TAP MPR, B. Pancasila, C. UUD 1945, D. Keputusan Presiden, E. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Jawabannya adalah B. Landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. 8. Contoh ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia yang berasal dari dalam negeri adalah A. Kerusuhan Sipadan dan Ligitan, B. Sengketa Lagu Rasa Sayange, C. Sengketa Reog Ponorogo, D. Kerusuhan di Sampang, E. Sengketa Kain Batik. Jawabannya adalah D. Contoh ancaman NKRI yang berasal dari dalam negeri antara lain kerusuhan di Sampang, Madura, kerusuhan di Poso, kerusuhan di Sampit. Hal ini bisa merupakan ancaman pada Bhinneka Tunggal Ika karena konflik bermula dari perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan budaya. 9. Sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing disebut A. Konflik, B. Egoisme, C. Cultural lag, D. Chauvinisme, E. Etnosentrisme.
Jawabannya adalah E, yang merupakan sebuah sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongan atau yang dianggap asing disebut etnosentrisme. 10. Bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak disebut A. Konflik, B. Egoisme, C. Cultural lag, D. Kaufimisme, E. Etnosentrisme. Jawabannya adalah C. Bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak disebut kultur lag. 11. Sebuah karakter untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang menguntungkan diri saja disebut A. Konflik, B. Egoisme, C. Kultur lag, D. Kaufimisme, C. Etnosentrisme. Jawabannya adalah B. Sebuah karakter untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang menguntungkan diri saja disebut egoisme. 12. Contoh ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dari luar negeri adalah A. Klaim sepihak Pulau Sebatik, B. Kerusuhan di Sampang, C. Gerakan Aceh Merdeka, D. Sengketa Sampit, E. Kerusuhan Ambon. Jawabannya adalah A. Contoh ancaman dari luar negeri adalah klaim Pulau Sebatik yang ada di Kalimantan Utara oleh Malaysia. 13. Provinsi yang terbentuk pada bulan Oktober tahun 2004 adalah A. Provinsi Banten, B. Provinsi Gorontalo, C. Provinsi Kepulauan Riau, D. Provinsi Sulawesi Barat, E. Provinsi Kalimantan Utara. Jawabannya adalah D. Sulawesi Barat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan ibu kota Mamuju. 14. Provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini adalah A. Papua, B. Jawa Barat, C. Papua Barat, D. Kalimantan Utara, E. Kalimantan Timur. Jawabannya adalah A. Provinsi Papua berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. 15. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditunjukkan dengan adanya peristiwa A. Proklamasi 17 Agustus 1945, B. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, C. Kesaktian Pancasila, D. Sumpah Pemuda, E. Super Semar. Jawabannya adalah D. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditunjukkan dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. 16. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai tujuan agar bangsa Indonesia A. Bersatu, B. Semakin jaya, C. Tercerai berai, D. Semakin maju, E. Tidak ada lagi korupsi. Jawabannya adalah A. Bhinneka Tunggal Ika mempunyai tujuan agar bangsa Indonesia bersatu. 17. Asas pluralistik Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai di bawah ini kecuali A. Inklusif, B. Eksklusif, C. Eksistensi, D. Toleransi, E. Kesetaraan. Jawabannya adalah B. Asas pluralistik Bhinneka Tunggal Ika mendukung nilai-nilai inklusif, eksistensi, toleransi, serta kesetaraan. 18. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, maka hendaknya warga negaranya menumbuhkan budaya berikut ini kecuali A. Konsumtif, B. Nasionalisme, C. Cinta tanah air, D. Persatuan dan kesatuan, E. Rela berkorban. Jawabannya adalah A. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, maka hendaknya warga negaranya menumbuhkan budaya nasionalisme, cinta tanah air, persatuan, dan kesatuan, dan rela berkorban demi bangsa dan negaranya. 19. Banyaknya kerusuhan antar etnis terjadi akibat kurangnya pemahaman dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan hal ini bisa ditanamkan sejak dini melalui mata pelajaran A. PPKN, B. Fisika, C. Kimia, D. Biologi, E. Penjaskes. Jawabannya adalah A. Banyaknya kerusuhan antar etnis terjadi akibat kurangnya pemahaman dengan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan hal ini bisa ditanamkan sejak dini melalui mata pelajaran PPKN. 20. Banyaknya suku dan budaya di Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pihak-pihak yang kurang memahami pentingnya persatuan, antara lain A. Rawan konflik SARA, B. Budaya yang saling melengkapi, C. Menambah persaudaraan, D. Mengurangi pengetahuan akan budaya,
E. Kaya akan suku dan budaya. Jawabannya adalah A. Banyaknya suku dan budaya di Indonesia menyebabkan rawan konflik antar suku, agama, dan ras. 21. Berikut adalah harapan dengan adanya jiwa Bhinneka Tunggal Ika pada setiap pribadi kecuali A. Cinta tanah air, B. Menjunjung tinggi toleransi, C. Mempunyai jiwa nasionalisme, D. Mempunyai jiwa fanatik sempit, E. Menjaga persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah D. Fanatik sempit merupakan keyakinan merasa diri dan pendapatnya paling benar dan menganggap orang lain salah. Sikap ini melahirkan sifat intoleran dan merusak persatuan. 22. Indonesia merupakan negara kepulauan besar dan luas di dunia yang memiliki beraneka macam budaya dan bahasa. Sehingga untuk menyatukan secara keseluruhan diperlukan sebuah A. Keinginan kuat untuk tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. B. Tekad dan intoleransime yang kokoh. C. Jiwa fanatisme berlebihan pada bangsa. D. Dasar dan ideologi bebas negara. E. Semboyan atau golongan. Jawabannya adalah A. Indonesia merupakan negara kepulauan besar dan luas yang memiliki beraneka kebudayaan dan bahasa. Sehingga untuk menyatukan secara keseluruhan diperlukan sebuah keinginan kuat untuk tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan. 23. Implementasi atau penerapan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan harus tercermin pada kecuali A. Sikap dan perilaku untuk menghindari perbedaan. B. Pola pikir agar senantiasa membuang sikap fanatik sempit. C. Pola pikir dan sifat toleransi antar umat beragama. D. Sikap dan perilaku untuk menjunjung tinggi budaya daerah sendiri tanpa memandang budaya lain. E. Sikap perilaku untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Jawabannya adalah D. Implementasi atau penerapan nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. 24. Bangsa Indonesia menyadari perihal kemajemukan rakyatnya. Akibat apa yang mungkin terjadi jika seseorang memaksakan agamanya kepada orang lain yang telah beragama? A. Rusaknya kemajemukan bangsa. B. Perselisihan antar umat beragama. C. Hilangnya kewibawaan agama. D. Putusnya tali persaudaraan. E. Kekacauan dalam hal beragama. Jawabannya adalah B. Jika orang lain memaksakan agamanya kepada orang lain, maka akan terjadi perselisihan antar umat beragama. Karena memeluk agama merupakan hak asasi manusia. 25. Contoh perilaku pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Melindungi seseorang yang lebih rendah dari kita. B. Menggunakan uang saku dengan sehemat mungkin. C. Menghormati orang yang lebih tua. D. Menjalin hubungan baik dengan tetangga. E. Menjaga keharmonisan hubungan antar teman. Jawabannya adalah B. Pengendalian diri adalah menahan diri dari perilaku yang tidak menguntungkan atau akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contoh pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari adalah menggunakan uang saku dengan sehemat mungkin, karena berhemat adalah mengendalikan diri dari dalam menggunakan uang. 26. Konsep yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Pluralistik dan multikulturalistik. B. Multikulturalistik dan intoleransi. C. Fanatik sempit. D. Nasionalisme dan fanatik sempit. E. Pluralistik dan nasionalisme. Jawabannya adalah A. Bhinneka Tunggal Ika memiliki konsep pluralistik dan multikulturalistik. 27. Lambang serta semboyan negara diatur dalam UUD 1945 pasal A36A, B36B, C36C, D37D, E37E. Jawabannya adalah A. Lambang serta semboyan negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A. 28. Kerusuhan yang terjadi di Papua karena gerakan separatisme berpotensi merupakan faktor merongrong NKRI yang berasal dari A. Provinsi, B. Kabupaten, C. Luar negeri, D. Dalam negeri, E. Luar dan dalam negeri. Jawabannya adalah D. Kerusuhan yang terjadi di Papua oleh gerakan separatisme berpotensi merongrong NKRI yang berasal dari dalam negeri.
29. Berikut ini merupakan ancaman terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari luar kecuali A. Illegal fishing, B. Banyaknya pertikaian antar agama, C. Membantu gerakan separatis di Indonesia, D. Sering adanya klaim kebudayaan dari negara tetangga, E. Sering adanya klaim kepemilikan pulau oleh negara tetangga. Jawabannya adalah B. Illegal fishing merupakan bentuk pencurian ikan terutama dilakukan oleh kapal-kapal asing. 30. Presiden RI yang dikenal sangat menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, baik suku, agama, serta kebudayaan adalah A. Soeharto, B. Megawati, C. B.J. Habibie, D. Abdurrahman Wahid, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Jawabannya adalah D. Presiden RI yang dikenal sebagai presiden yang begitu menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, baik suku, agama, serta kebudayaan adalah Abdurrahman Wahid. Baik teman-teman, demikianlah informasi mengenai prediksi soal TWK CPNS bab Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika menurut kalian informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.